Istana Sorosoan adalah bekas istana Kesultanan Banten yang dibangun pada abad ke-16. Istana ini dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin, pendiri Kesultanan Banten. Sebagai pusat pemerintahan dan kekuasaan, istana ini menjadi simbol kejayaan Kesultanan Banten pada masa itu, dan menjadi tempat tinggal Sultan serta pusat kegiatan politik dan ekonomi. Sultan Maulana Hasanuddin memerintah Banten dari tahun 1526 hingga 1550. Sorosoan terletak di dekat Masjid Agung Banten dan Benteng Spelwich. Jadi bisa dikunjungi bersamaan. Lokasinya strategis di pusat kota lama Banten, dekat dengan pelabuhan dan pusat perdagangan. Pelabuhan Banten adalah salah satu pelabuhan utama di Nusantara pada masa itu, dan menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan barang lainnya. Istana ini memiliki arsitektur khas Jawa Islam, dengan perpaduan gaya lokal dan pengaruh asing seperti Portugis, Cina, dan Arab. Arsitektur ini menunjukkan keunikan budaya Banten pada masa itu, dengan perpaduan antara tradisi lokal dan pengaruh luar. Contohnya, istana ini memiliki atap yang curam dan ukiran-ukiran kayu yang indah. Sekarang, Istana Sorosoan menjadi situs arkeologi yang menunjukkan sisa-sisa kejayaan Kesultanan Banten. Kamu bisa lihat sisa-sisa tembok dinding istana yang tebal dan kuat, terbuat dari batu bata dan kapur. Tembok ini masih berdiri kokoh hingga saat ini dan menjadi saksi bisu sejarah Kesultanan Banten. Gerbang masuk istana yang masih terawat dan ukiran-ukiran khas Banten. Gerbang ini menjadi simbol keindahan arsitektur Banten dan menjadi salah satu ikon Banten. Struktur bangunan lainnya seperti bekas ruang tahta, tempat tinggal, dan bangunan pendukung lainnya seperti dapur, gudang, dan tempat ibadah. Ada juga sisa-sisa sumur yang digunakan oleh Sultan dan keluarganya. Istana Sorosoan bukan sekedar reruntuhan batu bata merah yang kita lihat di video ini. Tempat ini punya makna yang dalam bagi sejarah dan identitas masyarakat Banten, dan kalau kita telusuri lebih jauh, ada banyak pelajaran penting di dalamnya. Pertama, Istana Sorosoan menjadi tempat penelitian arkeologi dan sejarah tentang Kesultanan Banten. Para peneliti dan mahasiswa sering melakukan studi di sini. Dari penelitian tersebut, ada beberapa penemuan arkeologi yang signifikan seperti keramik, uang kuno, pecahan gerabah, sampai fondasi bangunan kuno. Contohnya, pernah ditemukan keramik dari dinasti Ming dan uang koin dari Tiongkok yang membuktikan adanya hubungan dagang Banten dengan Tiongkok sejak abad ke-16. Bahkan, ada juga ditemukan pipa air dari tanah liat yang menunjukkan bahwa sistem pengairan di istana ini sudah sangat maju untuk ukuran zamannya. Maknanya, Istana Sorosoan adalah bukti bahwa Banten dulu sudah jadi kota pelabuhan internasional yang maju, terbuka, dan punya teknologi yang gak kalah sama bangsa lain. Penemuan-penemuan ini membantu kita memahami lebih baik tentang kehidupan masyarakat Banten pada masa itu, mulai dari apa yang mereka makan sampai bagaimana mereka berdagang. Kedua, pengunjung bisa belajar tentang sejarah dan budaya Banten di sini. Ada informasi lengkap tentang kehidupan masyarakat Banten pada masa Kesultanan, mulai dari sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan dengan dibantu patih dan ulama, sistem ekonomi yang bertumpu pada perdagangan lada yang terkenal sampai ke Eropa, sampai kehidupan sosial masyarakatnya yang kental dengan nilai gotong royong. Pengunjung juga bisa melihat pameran tentang kehidupan Sultan dan keluarganya, serta artefak-artefak seperti peralatan makan dari keramik, mata uang, dan senjata tradisional seperti karis dan tombak. Maknanya, istana ini adalah buku sejarah hidup yang mengajarkan kita tentang cara luhur mengatur negara dengan adil, berdagang dengan jujur, dan hidup bermasyarakat dengan nilai-nilai Islam yang kental. Dari sini, kita bisa belajar bahwa kemajuan Banten dulu didukung oleh tata kelola yang baik dan hubungan internasional yang luas. Ketiga,
pemerintahan setempat berupaya melestarikan Istana Surasoan sebagai situs sejarah penting. Caranya dengan melakukan restorasi dan pemeliharaan rutin agar bangunan tidak makin rusak dimakan usia. Para arkeolog juga dilibatkan supaya proses restorasinya sesuai dengan bentuk aslinya. Ke depan ada juga rencana untuk mengembangkan Istana Surasoan menjadi destinasi wisata sejarah yang lebih baik dengan penambahan fasilitas seperti pusat informasi digital, museum mini, toilet umum yang bersih, dan area parkir yang lebih luas seperti pengunjung makin nyaman. Maknanya melestarikan istana ini sampai dengan melestarikan jati diri. Kalau bangunnya hancur, kita kehilangan bukti fisik kejayaan Banten dan generasi selanjutnya gak akan tahu sehebat apa leluhurnya dulu. Situs ini adalah bukti nyata, bukan cuma cerita. Jadi, Istana Surasoan mengajarkan kita tentang kejayaan masa lalu, identitas, kecerdasan teknologi, dan tanggung jawab menjaga warisan. Kalau kita abai, sejarah ini bisa hilang, tapi kalau kita rawat, istana ini akan terus jadi sumber inspirasi. Semoga kita semua bisa ikut menjaga dan melestarikan warisan sejarah ini.